Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuantan Singingi akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Bersama saya, Irma Yanti dari SMP Negeri 4 Logas Tanah Darat. Saya Asrianto dari SMP 2 Kuantan Ile Seberang. Saya Elni Yedi dari SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Irma. Waalaikumsalam Umi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan Umi. Baik Irma, pada hari ini Irma akan melaksanakan coaching ya, bersama Pak Setianto. Iya. Sebelum Irma melakukan proses coaching, mungkin ada sedikit yang perlu Umi sampaikan ya, berkenaan dengan proses coaching itu. Baik, nanti pada saat coaching Irma sebagai coach, kemudian Pak Sriantonya sebagai coachee, itu akan Umi amati ya. Pengamatan Umi itu akan disesuaikan dengan rubrik penilaian observasi terhadap kegiatan coaching tersebut. Apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Bu Irma sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang akan disampaikan kepada coachee, sehingga nanti coachee juga bisa mengeksplor potensinya secara maksimal. Itu yang akan Umi amati nantinya ya. Jadi sebelum coaching itu dimulai, ada beberapa pertanyaan juga yang perlu Umi ajukan sama Irma ya. Baik. Yang pertama, apa kiranya kompetensi yang ingin Irma kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, ini untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nantinya, yaitu tentang kompetensi inti dari coaching tersebut ya Mia. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presensi, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coaching tersebut bisa menggali potensinya. Dari ketiga kompetensi itu, apa kiranya kompetensi spesifik yang ingin Ibu Irma kembangkan? Oke. Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yang lebih spesifiknya yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut agar coachee tersebut bisa mendapatkan solusi dan ide dari permasalahannya. Berarti dua kompetensi ya yang ingin dikembangkan ke dalam proses coaching nanti, yang lebih spesifiknya ya, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Memang itu sangat penting, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu kita akan bisa memancing respon coachee agar mengeluarkan, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, kalau demikian, apa kiranya indikator ketercapaian yang ingin Irma tuju dalam coaching? Oke. Nah, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini, itu saya ingin
coach tersebut itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan kemudian coach tersebut itu mampu atau tahu cara-cara apa yang bisa dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahannya, langkah-langkah apa yang harus ia ambil untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, Umi. Mantap. Ya baik Bu Irma, bagus sekali. Kalau begitu silakan Bu Irma melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu kita juga mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Namun sebelum itu Umi juga akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Bu Irma. Iya. Kalau begitu silakan lakukan proses coaching. Iya, terima kasih Umi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ini sangat sehat. Oke. Sangat sehat begitu ya Pak ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya sehat. Oke. Dengar-dengar Pak Asri mau bercerita dengan saya, ingin menyampaikan sesuatu dengan saya. Benar Pak? Iya benar. Apa itu Pak kira-kira yang akan Bapak sampaikan dengan saya? Saya di sekolah ada persoalan sedikit gitu. Ada rekan-rekan sama-sama guru yang kehadirannya selalu lambat datang pagi ke sekolah. Oke, berarti adanya rekan guru Bapak yang hadir ke sekolah itu tidak tepat waktu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan atau apa tujuan dari percakapan kita ini Pak? Yang ingin saya dapatkan dari proses percakapan kita nanti, Bu Irma, saya menginginkan guru tersebut bisa lebih disiplin, dan saya juga menginginkan solusi apa nanti yang bisa saya berikan terhadap teman-teman yang tadi bermasalah di sekolah. Oke. Berarti Bapak ingin adanya terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih disiplin lagi terhadap rekan Bapak di sekolah ya Pak ya. Ya. Nah, dari apa yang Bapak inginkan tersebut, perubahan seperti apa yang Bapak inginkan dari rekan Bapak tersebut? Nah, yang jelas kan kita sebagai guru ini kan sebetulnya menjadi contoh di sekolah ini. Jadi kalau saya melihat dari yang dilakukan kemarin tadi, yang saya inginkan ke depannya, tentu saya menginginkan secara langsung perubahan tersendiri dari kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh teman saya tadi. Oke, itu yang Bapak inginkan ya Pak ya. Nah, coba Pak ceritakan bagaimana sih, seperti apa gitu yang dilakukan oleh teman Bapak tersebut sehingga ini merupakan mengganggu pikiran ataupun menjadi permasalahan terhadap Bapak gitu. Kira-kira seperti apa sih kejadiannya di sekolah tersebut, kronologisnya seperti apa gitu Pak? Coba Bapak ceritakan secara singkat gitu Pak ya. Kalau kronologisnya, saya di sekolah ini kan sudah hampir sekitar 7 tahun ya Bu, di SMP 2 Kuantan Seberang itu. Jadi saya melihat teman saya ini itu dalam kegiatan sehari-harinya dia datangnya udah lambat, kemudian pulangnya cepat ya. Oke. Sehingga saya merasa nih kalau dibiarkan nanti akan berdampak kepada yang lain, terutama saya sendiri gitu. Karena kita kan sama-sama guru ini tentu dari jam 7.30 itu sudah berada di sekolah, jam 14 itu kita baru sudah habis proses pembelajaran, sementara guru ini udah datang lambat, pulang cepat. Sehingga saya berpikir kalau seperti ini nanti akan berdampak buruk terhadap sekolah gitu, karena akan mengurangi rasa disiplin ataupun kegiatan yang sudah dirancang selama ini oleh kepala sekolah dan guru-guru serta dinas itu akan berdampak kepada proses pencapaian disiplin yang ada di sekolah. Oke, begitu ya Pak. Yang namanya kita guru berarti digugu dan ditiru ya Pak. Bisa saja nanti dengan apa yang kita lakukan itu bisa saja ditiru oleh siswa kita nantinya Pak ya. Iya. Nah, baik Pak. Dari
identifikasi yang telah Bapak lakukan tadi, kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan, yang rencana apa yang akan Bapak lakukan agar terjadinya perubahan yang Bapak inginkan terhadap rekan Bapak tadi? Yang pertama adalah saya akan mencoba komunikasi langsung dengan teman saya. Mengapa dia datang terlambat gitu? Saya akan ceritakan nanti terkait persoalan yang dia lakukan ini berdampaknya kepada siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan coba komunikasikan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah saya akan sampaikan bahwa ini kejadiannya seperti ini, bagaimana nanti langkah yang harus kita ambil sebagai guru ataupun kepala sekolah terhadap teman kita, karena perbuatan ini tentu akan berdampak negatif ke depannya. Nah, nanti setelah saya bicarakan dengan kepala sekolah, saya akan coba dudukkan semua menjadi guru, karena tugas ini tidak bisa oleh satu orang saja gitu, tidak bisa oleh kita, juga bisa oleh kepala sekolah. Kalau tidak ada teamworknya di sekolah ini, di sekolah saya itu, saya yakin apapun yang direncanakan oleh kepala sekolah itu baik, belum tentu nanti akan berdampak baik gitu. Karena kita harus bekerja secara bersama. Itu rencana yang akan saya lakukan. Oke, dari rencana yang Pak Asri lakukan tersebut, ada nggak tindakan lain yang selain tadi akan memanggil berkomunikasi langsung dengan rekan sejawatnya, kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah gitu ya, dengan teman-teman yang ada di sekolah Bapak begitu ya Pak? Ada nggak inisiatif lain atau tindakan lain yang akan Bapak lakukan terhadap permasalahan yang Bapak hadapi ini begitu Pak? Kalau hal yang secara positif, saya rasa dari yang tiga tadi yang saya sampaikan, mungkin hal lain yang ingin saya lakukan juga, mungkin saya akan mencoba membawa teman-teman saya ini kepada sekolah-sekolah yang sudah memiliki disiplin yang tinggi gitu, sehingga nanti ketercapaian dari disiplin ini karena kan kita guru ini kalau kita sudah memberikan teladan yang baik, disiplin juga, saya yakin sekolah itu akan berdampak baik juga nanti kepada siswa-siswa dan proses belajar di sekolah gitu. Jadi saya akan mencoba membandingkan kondisi kita yang di sekolah ini dan membandingkan nanti dengan sekolah lain yang rasa disiplinnya lebih tinggi gitu. Okay. Cuman ini untuk langkah kedepannya gitu. Kalau untuk saat ini saya akan mencoba hal yang tiga tadi. Oke, baik ya Pak ya. Dalam waktu dekat berarti Bapak akan melakukan berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah begitu ya Pak ya dalam waktu dekat ini. Nah, agar kegiatan rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, tentu ada ya Pak yang akan membantu Bapak dalam melakukan hal ini gitu. Kira-kira siapa sih Pak yang akan membantu Bapak, yang akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang Bapak lakukan ini? Nanti saya akan coba melibatkan yang jelas kepala sekolah, teman-teman guru di sekolah, komite dan warga sekitar sekolah. Itu yang akan saya libatkan untuk menciptakan disiplin sekolah, terutama dari tingkat kita. Karena guru kalau kita sebagai guru dimonitor oleh masyarakat, datang lambat pulang cepat, nanti apa bahasa masyarakat? Iya benar sekali ya Pak ya, karena kita itu kalau pada saat jam pelajaran itu sudah dimulai, seharusnya jam pelajaran sudah dimulai, kita baru datang, maka masyarakat itu akan memonitor kita, akan menyorot kita, dan nantinya akan ada bahasa-bahasa yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan apa tindakan yang Bapak lakukan tadi, yaitu dengan memberikan akan berkomunikasi dari rekan sejawatnya dengan orang yang terjadinya hal tersebut tadi, dan juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, setidaknya bisa merubah nantinya disiplin dari teman Bapak tersebut gitu ya Pak. Nah, apakah ada lagi Pak yang akan Bapak sampaikan di sini? Ada berapa nanti dari proses ini saya akan mencoba nanti di akhir tahun itu, di akhir pembelajaran itu, tahun pembelajaran itu,
kalau bisa kita usulkan dengan kepala sekolah melalui pantauan siswa juga. Oke, ya. Karena nanti suatu hal yang bagus. kalau kita datang terlambat itu tentu proses belajar anak juga akan terganggu. Jadi proses ini kita sampaikan dengan anak, kita berikan semacam kuesioner, kita berikan guru-guru yang begitu disiplin, yang datang tepat waktu, pulang selalu tepat waktu. Nanti di akhir tahun itu kita berikan semacam reward dan punishment-nya. Oke. Sehingga nanti kan walaupun ini berbentuk dampak negatif ke depannya, tapi saya rasa kalau siswa yang memberikan penilaian secara tidak langsung, tentu kita juga akan bisa berubah dengan sendirinya. Oke, suatu hal yang bagus ya Pak. Merupakan solusi yang bagus juga karena kita harus melakukan asesmen ya Pak ya, sehingga kita bisa menilai apakah kinerja kita itu baik untuk bisa kita lakukan tindak lanjut untuk kedepannya, begitu ya Pak Asri. Nah, sekarang apa sih Pak Asri yang Pak Asri dapatkan dari pembicaraan kita ini? Apa sih kesimpulan yang bisa Pak Asri dapat dari pembicaraan kita, begitu Pak? Pertama, secara kesimpulan saya mendapatkan apa yang akan saya lakukan ini. Pertama, saya merasa senang dan secara pemikiran saya terbuka pemikiran saya bahwa perlunya komunikasi antara kita dengan teman-teman yang lain ternyata memberikan dampak yang positif terhadap perbuatan yang akan kita lakukan. Itu aja mungkin. Oke. Mudah-mudahan perubahan yang Pak Asri dapatkan ini bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Asri, sehingga adanya perubahan pada teman Bapak Asri tadi yang tadinya lambat datang ke sekolah, mudah-mudahan bisa berubah sehingga tepat waktu untuk hadir ke sekolah. Demikian ya Pak Asri untuk proses coaching kita pada hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Umi. Alhamdulillah. Tadi Bu Irma sudah melakukan coaching ya. Sudah Bu. Nah, dengan Pak Asrianto. Iya. Sekarang Umi ngobrol-ngobrol dulu ya pasca coaching ini. Apa saja yang sudah Bu Irma lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi pada saat coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana di sana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur Tirta tersebut itu bisa menggali potensi yang ada pada koci, sehingga koci tersebut itu menceritakan permasalahan, kemudian koci tersebut itu mampu untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari masalahnya. Iya, baik, cocok dengan hasil pengamatan Umi. Jadi berdasarkan pengamatan Umi tadi, coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Irma tadi, menurut Umi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur ceritanya. Sudah kelihatan mana tahapan identifikasinya, kemudian tahapan tujuan, kemudian tahapan identifikasi, kemudian juga sudah ada rencana, kemudian terakhir ada tanggung jawabnya. Nah, selain dari itu berdasarkan data pengamatan Umi juga itu sudah nampak Irma tuh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi coach tadi, yang akhirnya coach dapat mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau begitu pertanyaan terakhir nih ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, apa lagi kompetensi yang ingin Irma kembangkan? Di sini kompetensi yang lebih ingin saya kembangkan lagi yaitu saya harus lebih lagi memahami tentang alur ceritanya Umi. Jadi sehingga nantinya pada saat melakukan
proses coachingnya itu bisa berjalan dengan baik, bisa terarah lagi dengan meningkatkan pengetahuan tentang alur tirtanya, Umi. Iya, sip, mantap ya. Kalau begitu kita berdoa semoga ke depan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Demikian observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Masih bersyukur kita, Pak, ya, diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas, ya, Pak, ya. Nanti Pak Asri akan melaksanakan proses coachingnya bersama Ibu Elmiyati. Nah, jadi sebelum melakukan proses coaching itu ada sedikit yang akan kita bicarakan dulu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee tersebut itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee. Jadi seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan. Kemudian Pak, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, jadi sebelum dilakukan proses dari kegiatan kita ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Yang pertama, nanti pada saat coaching ini kompetensi yang apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baiklah, Irma, terima kasih sudah menjelaskan tadi langkah-langkah alur tentang sebagai observernya. Tentu saya sebagai coaching nantinya dengan coachee ada beberapa kompetensi yang ingin saya sampaikan di saat coaching hari ini, yang pastinya tentang kompetensi coaching ya. Kemudian yang pertama dalam hal ini kompetensi yang saya kehadiran penuh dari si coachee, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee itu sendiri. Oke, baik. Jadi di sini Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi ya, Pak ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini, kira-kira mana kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Tentu dalam proses coaching ini ada 2 tahapan observasi yang akan saya lakukan. Yang pertama yang lebih spesifiknya itu tentang mengembangkan dan mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang coaching itu sendiri. Baik. Jadi di sini ada 2 yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian apa yang akan Bapak lakukan di sini? Dari proses yang akan saya lakukan dengan coachee, tentu ada beberapa indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching ini. Saya akan melakukan beberapa indikator. Yang pertama, saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coachee tersebut.
dan juga tahu cara-cara ataupun langkah-langkah menyelesaikan permasalahan dari coach itu sendiri. Oke, jadi Bapak ketercapaiannya itu pada saat koci tersebut mampu ya Pak menyelesaikan atau menemukan sendiri atas masalah yang ia hadapi, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Nah, silahkan Bapak melakukan proses coachingnya bersama dengan coach ya Pak ya. Nah, jadi di sini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan nantinya. Ini merupakan pra-observernya, nanti ada pada tahap kegiatan coaching Bapak, kemudian ada pasca observernya. Silakan Pak untuk melakukan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih ya Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Mi? Sehat? Alhamdulillah sehat Asri. Baik Umi, kemarin Umi kontak saya katanya ada persoalan. Iya Pak Asri. Jadi Saya coba chat kemarin. waktu kemarin Umi chat saya agak sibuk sedikit, jadi agak lambat balasnya Umi. Iya. Jadi kalau waktu Umi saya kemarin itu kira-kira persoalannya apa dulu? Ya itulah Pak Asri. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia nih ya Pak Asri, ada masalah tentang lemahnya kemampuan menulis karya ilmiah anak-anak di sekolah. Jadi tujuan Umi untuk kita komunikasi atau bercerita ini apa tujuan itu? Ingin mendapat sebuah solusi ya Pak. Soalnya anak-anak itu sebenarnya berpotensi untuk menulis itu. Apalagi terutama di sekolah saya tuh anak-anaknya anak-anak cerdas gitu kan. Nah, jadi ingin sebuah solusi bagaimana potensi yang ada dalam dirinya tentang kemampuan menulis karya ilmiah itu benar-benar bisa maksimal. Jadi kalau dari proses yang terjadi di sekolah terhadap penulisan karya anak-anak masih lamban kan, perubahan seperti apa yang akan harapkan ke depannya nanti dari proses kita ini terhadap siswa? Mungkin saya bercerita dulu lah Ya, ya Pak bisa. tentang masalahnya ya Pak. Gini nih Pak Asri, di sekolah itu anak-anaknya tuh anak-anak cerdas. Kemudian selain dari itu menulis karya ilmiah itu benar-benar banyak event, baik lomba apa saja, bukan hanya lomba untuk karya tulis ilmiah, bukan hanya itu, lomba apa saja itu menuntut kemampuan menulis karya ilmiah. Nah, sementara saya pandang anak-anak itu masih lemah. Iya, saya memang guru bahasa Indonesia dan hal itu makanya saya ketahui itu kan, dan saya merasa bahwa untuk pengembangan peningkatan potensi mereka itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Nah, jadi saya rasa itu tanggung jawab bersama di sekolah. Mungkin dalam program lain mungkin seperti itu. Kalau dalam saya sebagai guru bahasa Indonesia itu dalam program pembelajaran, mungkin ada program lain dari sekolah, misalnya ekstrakurikuler bidang KTI, penulisan karya tulis ilmiah yang dibimbing oleh pembimbingnya. Kita ketahui memang harapan saya itu seperti itu loh Pak Sri. Ada pembimbingan lain selain dari jam pembelajaran terhadap anak untuk mengembangkan potensi penulisan, kemampuan penulisan karya ilmiahnya. Nah, jadi dari ini kan proses yang dilakukan nih, yang sudah dilakukan. Kira-kira cara lain selain yang dari yang disampaikan tadi, apa kira-kira yang akan dilakukan lagi selain dari yang diceritakan tadi gitu kan? Iya. Karena menulis karya ilmiah itu merupakan suatu keterampilan berbahasa, itu untuk pencapaiannya itu menuntut latihan. Nah, jadi latihan itu bisa dilakukan dalam berbagai hal.
Antara lain memang dalam pembimbingan. Ketika pembimbingan itu tentu akan terjadi latihan, dan latihan itu tentu tidak bisa berjalan sendiri, murid itu sendiri, tetapi harus didampingi dan harus dibimbing. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke sekolah, maunya ada pembimbingan khusus tentang hal itu, bukan hanya tanggung jawab guru mata pelajaran aja. Selain dari itu juga perlu ada program spesial, misalnya ketika hari-hari literasi, bulan bahasa, kemampuan anak itu ada kan lomba-lomba tentang hal teknik penulisan karya ilmiah itu, bagaimana akan mengasah kemampuan mereka dalam menulis itu. Berarti dalam proses ini kira-kira siapa yang akan bisa membantu ini dalam menyelesaikan masalah dan yang terjadi yang ditemui di proses pembelajaran ini, yang melibatkan siapa, kemudian nanti prosesnya seperti apa gitu. Kira-kira siapa itu? Ya itu tadi Pak Sri ya, saya sebutkan, meskipun saya guru bahasa Indonesia, tapi itu mengatasi masalah itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, tetapi harus tanggung jawab kita bersama. Kalau bahasa Indonesia dia punya materi-materi dengan durasi waktu yang tertentu pula. Tetapi kalau ada perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka, tentu itu akan lebih baik. Nah, kalaulah seperti itu akan menjadi program sekolah. Kalau sudah menjadi program sekolah, tentu kita berharap ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Antara lain ya kepala sekolah, pasti ya, itu pemangku kebijakannya, kemudian kesiswaan mungkin dalam pembuatan programnya, kemudian ada orang-orang pelatih ya, profesional yang punya lisensi untuk dapat melakukan kegiatan pembimbingan penulisan karya ilmiah itu kira-kira. Berarti selain kepala sekolah, kemudian siswa, ditambah lagi nanti orang-orang yang punya kompeten di bidangnya yang akan mencoba melakukan perbaikan pembimbingan terhadap siswa gitu. Mungkin kalau dalam hal ini saya mungkin memberikan sedikit masukan juga ya ini. Kalau menurut kami kan proses pendidikan ini, apalagi Umi kan sekarang berada di sekolah yang sifatnya boleh dikatakan sekolah-sekolah unggulan gitu kan. Saya yakin anak-anak itu dalam proses Umi menyampaikan apa yang Umi ceritakan tadi akan mudah Umi dapatkan dan laksanakan gitu. Tapi keterlibatan orang tua dalam hal ini itu sangat mendukung juga itu Umi. Ini kan ada masukan saya Umi ya. Benar, terima kasih tuh Pak. Orang tua memang sekolah Umi adalah sekolah pintar gitu kan. Proses pembelajaran dalam 1 minggu itu anak-anak dibina dan di sekolah gitu kan. Tapi dengan kita komunikasi dengan orang tua selalu bahwa proses perkembangan pendidikan anaknya seperti ini, saya yakin yang Umi sampaikan tadi itu akan lebih maksimal. Benar. Baik Umi, dari apa yang sudah kita lakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Umi dapatkan dari proses yang kita lakukan ini selama lebih kurang beberapa menit ini? Iya, terima kasih Pak Asrianto. Saya juga dapat sesuatu hal yang tadinya saya masih berpikir dalam lingkup sekolah ya Pak Asrianto. Ternyata saya dapat sumbang gagasan dari Pak Asrianto. Memang betul kita perlu melibatkan orang tua itu dalam berbagai hal. Mungkin keterlibatan orang tua itu akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi anak di sekolah gitu ya. Jadi dengan demikian saya rasanya agak lega dan punya gambaran bagaimana mengatasi masalah yang saya hadapi berkenaan dengan lemahnya kemampuan menulis karya tulis ilmiah bagi anak saya. Terima kasih mungkin Umi. Jadi mungkin itu dulu mungkin yang bisa kita komunikasikan hari ini, karena mengingat waktu kita terbatas. Jadi saya sebagai teman boleh dikatakanlah tempat komunikasi Umi gitu kan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan saya yakin Umi bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada dengan tujuan yang baik juga gitu. Mungkin itu saja Umi waktu kita. Dan transmisi sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita tutup gitu ya, sebelum penutupannya ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya
sampaikan dengan Pak Asri. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di dalam proses coaching tadi itu saya selaku coaching bersama coaching itu sudah melakukan coaching dengan kita menanyakan tujuan, permasalahan, identifikasi, rencana aksi, dan sehingga alur tersebut bisa menggali coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari diri coaching tersendiri dalam penyelesaian masalah. Oke, mantap ya Pak ya. Jadi menurut saya sebagai observer nih Pak, jadi coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai ya Pak dengan alurnya, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dan Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching tadi, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan dengan adanya prinsip coaching, begitu ya Pak. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan di sini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Di dalam proses coaching ini tentu kompetensi yang ingin saya lakukan dan ingin saya tingkatkan ke depannya, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirtanya, sehingga saya melakukan coaching ini lebih baik lagi. Oke, suatu hal yang bagus ya Pak, kita lebih memahami lagi dari proses alur Tirtanya. Oke Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, kemudian bisa melaksanakan apa yang kita harapkan. Demikian Pak observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asri. Bagaimana kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masih Allah semangat? Akbar. Oh semangat. Masih bersyukur kita sama Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka nanti Umi akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Iya. bersama Iya. Imayanti. Sebelum melakukan proses coaching, tentu saya sedikit akan menyampaikan dulu beberapa pertanyaan kepada Umi terkait dengan coaching yang akan Umi lakukan bersama Imayanti. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee, saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan, dan saya akan mencoba kegiatan yang dilakukan itu akan selalu melalui format penilaian terhadap coaching dan coachee. Sesuai atau tidak dengan alur kita, atau mungkin apakah Umi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Umi sampaikan nanti kepada Bu Yanti itu sudah sesuai dengan format penilaian yang ada gitu. Kemudian untuk Umi jangan lupa ini juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya pemikiran proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada gitu. Mungkin sebelum kegiatan coaching dilakukan, proses observasi ini sedikit akan saya tanyakan dengan Umi. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Umi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Pak Asriarto. Ya, di dalam proses coaching nanti kompetensi inti yang ingin
yaitu yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Berarti dalam proses coaching nanti ini ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Ya, yang pertama Umi ingin mengembangkan kehadiran penuh ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari coachingnya, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, benar. Kemudian Umi di antara ketiga kompetensi yang ingin dicapai, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dengan coaching nantinya dalam melakukan kegiatannya apa? Kalau kompetensi yang spesifik yang memang ingin didengarkan agar coaching itu berjalan lancar nantinya, itu memang kompetensi mendengar aktif. Nah, selain dari itu juga bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat merangsang coaching untuk menyampaikan gagasan-gagasannya terhadap permasalahan-permasalahan. Ya, Pak, ini berarti ada 2 yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yang dikembangkan, yang lebih spesifiknya. Yang pertama tadi ini ingin mendengarkan secara aktif dari coach itu sendiri dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari proses coaching nanti indikator ketercapaiannya apa yang ingin didapatkan dari proses ini? Iya. Ketercapaian yang ingin Umi dapatkan dari coaching nanti, coaching yang akan Umi lakukan nanti itu Umi ingin coach itu mendapat solusi dari permasalahan. Nah, sehingga coach itu dapat atau bisa Umi dari proses coaching yang Umi lakukan hari ini, kira-kira indikator ketercapaiannya apa yang ingin didapatkan dari kegiatan ini? Baik Pak Asrianto, dari proses coaching yang akan dilakukan nanti itu hal yang ingin dicapai adalah coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan, serta coach tersebut juga mengetahui cara-cara sampai langkah-langkah bagaimana dia mampu menyelesaikan atau mendapat jalan keluar dari permasalahan. Berarti ini dalam tercapai yang proses coaching ini terhadap coaching, nanti Umi akan menemukan sendiri solusi atas masalah yang Umi temui dalam proses ini yang dihadapi oleh si coaching ya. Iya. Kemudian baik Umi, untuk kegiatan proses ini nanti saya sebagai observernya tentu akan mengamati semua kegiatan yang dilakukan dalam proses coaching ini. Siap. Untuk sementara mungkin prosesnya ini dulu yang bisa saya sampaikan ini, dan keberlanjutan nanti saya akan memantau dan melihat proses yang ada dilakukan. Mungkin itu dulu nih yang bisa saya sampaikan. Silakan lanjutkan proses coachingnya bersama coach nanti. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Irma. Waalaikumsalam Umi. Iya. Ini tadi dapat info dari teman-teman Bu Irma cari Umi katanya. Iya Umi. Ya, tadi kan saya cari Umi ke sini, ternyata Umi nggak ada di ruangan gitu. Tadi pergi sebentar. Tadi ada keperluan dipanggil ke sekolah. Nah, jadi apa nih masalahnya? Iya Mi, saya ingin bercerita dengan Umi. Curhat dan Umi. Iya, curhat dan Umi gitu ya Mi ya. Ya jadi Apa masalahnya? masalahnya itu Mi, siswa di sekolah saya itu banyak yang bosan gitu ya Mi dalam pembelajaran. Nah setelah saya amati, ternyata Umi di situ
guru itu melakukan pembelajarannya monoton begitu, kurang Jadi bervariatif gitu, gitu. ya. Jadi sekarang Bu Irma datang ke Umi mau curhat tentang masalah-masalah itu. Emangnya apa yang Bu Irma harapkan dari percakapan kita nanti? Oke, tentunya setelah saya berbagi nantinya dengan Umi ya Umi ya, Iya. saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, apa sih yang harus saya lakukan begitu Umi, dari masalah yang ada begitu Umi. Kalau boleh Umi tahu, coba ceritakan bagaimana pembelajaran yang monoton terus reaksi anak begitu nampak membosankan. Seperti apa benar itu? Oke. Nah jadi kan Umi anak bosan gitu ya dalam pembelajaran itu, sering minta izin ke toilet, padahal itu mereka nggak ke toilet gitu Umi. Bu permisi, ternyata nggak ke toilet gitu kan. Jadi ternyata setelah dilakukan pengamatan gitu ya, guru tersebut melakukan pembelajaran yang monoton. Monoton di sini maksudnya Umi itu pembelajaran yang dilakukan itu dengan menggunakan metode ceramah, sehingga anak itu tidak termotivasi untuk belajar, dan akhirnya banyak alasan-alasan yang diberikan oleh anak tersebut untuk bisa keluar. Ternyata alasan-alasannya itu hanya kamuflase gitu ya Umi ya, hanya untuk menghindari saja begitu. Nah jadi di sana itu berceramah tanpa memberikan metode-metode yang bisa meningkatkan semangat anak tersebut untuk belajar begitu Umi. Betul. Ya nggak usah anak, kita pun juga seperti itu Iya, ya. Apalagi kalau orang tua, kalau diceramahi itu ngantuk. Iya, Apalagi betul sekali. anak-anak kan. Betul sekali Umi. Nah, sekarang kalau begitu, menurut Irma, apa faktor-faktor penyebab kenapa guru-guru kita itu mengajar dengan metode yang konvensional seperti itu? Nah, mengapa demikian? Nah, kalau dilihat ya Umi ya, ini bukan semua guru juga gitu ya Umi ya. Ada sebagian yang melakukan kegiatan pembelajarannya itu dengan menggunakan metode yang monoton, yaitu dengan menggunakan metode ceramah gitu ya Umi ya. Sehingga membuat anak itu bosan dan mengantuk sesuai dengan apa yang Umi katakan tadi, kita saja mengantuk gitu ya Umi ya. Nah, jadi Umi, kalau dilihat dari faktornya Umi, kita kan tahu nih Mi, perkembangan sudah semakin pesat gitu ya Mi ya. Salah satu faktornya itu karena keterbatasan dalam menggunakan IT gitu, Mi. Keterbatasan dalam menggunakan IT sehingga dia melakukan pembelajarannya itu dengan ceramah tanpa adanya membuat media, kemudian metode-metode yang bervariatif, sehingga itu merupakan faktor penyebab dari guru tersebut itu melakukan pembelajaran yang monoton tadi. Kalau menurut Bu Irma, apa kiranya faktor lain yang kan bisa menghilangkan permasalahan itu? Oke, faktor lain yang bisa menghilangkan pembelajaran yang monoton tadi ya Bu ya. Betul. Dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini, salah satunya itu kita bisa mungkin yang sederhana lah Umi ya. Kita mungkin bisa menggunakan membuat slide-nya itu dari PowerPoint, itu sudah merupakan suatu hal yang sederhana gitu ya Umi ya. Kemudian bisa juga membuat media-media atau menggunakan sarana yang ada di sekolah, itu sudah merupakan bisa menggunakan agar kegiatan pembelajaran itu bervariatif gitu Umi. Iya. Betul. Kalaulah demikian, apa rencana actionnya Bu Irma tuh? Kan udah tahu penyebabnya tahu, terus kira-kira solusi faktor untuk menghilangkan itu udah tahu. Sekarang actionnya coba.
Actionnya Ini rencana ya, oh, betul, ya, betul, rencana. apa yang akan dilakukan? Rencananya Umi ya, saya akan melaksanakan kegiatan mentoring Umi, gitu ya. Saya akan melakukan mentoring terhadap guru tersebut gitu ya, agar bisa memberikan pembelajaran yang bervariatif. Saya akan terlebih dahulu akan membuat rumusan seperti apa yang akan dilakukan gitu dengan proses mentoring ini dengan rekan sejawat tersebut Umi. Kemudian bisa juga mungkin dengan kegiatan pelatihan. Kalau kegiatan pelatihan tentu ini ada perencanaan yang harus kita lakukan ya Umi ya. Nah, tetapi mungkin untuk yang akan utama saya lakukan di sini adalah proses mentoring dengan rekan sejawat tersebut. Begitu. Bagus Bu Irma, itu sebuah solusi ya. Itu kegiatan mentoring yang bisa kita lakukan. Juga bisa dengan IHT ya, Invest Training tentang pembelajaran yang inovatif gitu kan. Tapi mungkin salah satu juga bisa kalau ketika bisa bagaimana Bu Irma sampaikan, kalau kita melakukan IHT, pelatihan, Invest Training itu membutuhkan perencanaan yang matang ya. Kita mendatangkan narasumber, kita harus mengkalkulasikan anggaran juga untuk itu dan segala macamnya. Mungkin salah satu bisa kita lakukan, kita sebagai guru, rekan mungkin bisa menggerakkan teman juga kita sudah menyebutkan tadi sekarang zamannya IT. Nah, pembelajaran inovatif dan kreatif itu sungguh banyak di dalam internet. Tinggal tanya sama mbahnya lagi ya. Nah, tinggal cek mau apa kontekstual, udah dihadirkan ke kita. Dan perlu kita pahami, berikan pemahaman kepada guru-guru kita bahwa memang kalau pembelajaran metode ceramah itu manusiawi aja tuh orang bosan mendengarkannya. Mengapa demikian? Karena durasi konsentrasi kita ini punya batas-batas ya. Nah, jadinya kalau dengan pembelajaran bervariasi mungkin juga bisa memasukkan ice breaking di dalamnya. Bisa disampaikan beberapa contoh-contoh ice breaking. Jadi sehingga durasi berpikirannya itu ada jeda-jedanya begitu kan. Itu mungkin salah satu, banyak mungkin lagi yang bisa kita lakukan ya Bu Irma. Tapi yang Bu Irma fokuskan mentoring itu sungguh bagus karena itu juga sudah tahap memberikan bimbingan kepada guru-guru kita agar melakukan pembelajaran yang bervariatif sehingga anak-anak kita jadi semangat belajarnya gitu kan. Ya, oke. Baik Bu Irma, sebelum kita tutup posisi ini, bagaimana simpulan Bu Irma terhadap percakapan kita kali ini? Bagaimana perasaannya? Oke, kesimpulan yang saya dapat dari pembicaraan kita ya Umi, yang tadinya itu merupakan beban pikiran bagi saya, bagaimana caranya agar pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih bervariatif ya Umi. Di sini saya mendapatkan solusi dari apa yang telah kita bicarakan tadi, kemudian masukan-masukan dari Umi itu sungguh luar biasa yang bisa nantinya akan saya terapkan di sekolah saya, dan perasaan saya itu merasa lega dengan adanya pembicaraan kita ini Umi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan hal yang terbaik, lebih baik sehingga menghasilkan hal-hal baik semuanya ya Bu Irma. Oke, terima kasih. Iya. Mungkin cukup demikian coaching kita pada hari ini. Ya, Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asrianto. Jadi alhamdulillah ya, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Jadi ini sudah melakukan coaching sebelum penutupan ini saya lakukan
Ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi dengan Umi terkait apa yang sudah Umi lakukan tadi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Umi lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Umi inginkan? Terima kasih Pak Asri. Alhamdulillah ketika coaching dilakukan tadi, Umi sudah melakukan alur percakapan tirta, di mana Umi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, melakukan tahapan identifikasi, kemudian juga Umi sudah menanyakan rencana aksi dari coachingnya untuk mengatasi masalahnya. Berikut juga sudah menanyakan melakukan tahapan tanggung jawab dari coachingnya, sehingga dalam coaching tadi Umi sudah bisa menggali menggali potensi coaching, sehingga dia menceritakan permasalahan-permasalahannya dan dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bagus itu. Jadi saya pun tadi melihat dari proses yang dilakukan, semua yang sudah dilakukan itu kalau menurut sebagai observernya itu sudah sangat bagus gitu. Jadi semua proses sudah berjalan dengan alur yang tadi disampaikan, kemudian sudah sesuai dengan alur tirtanya, dan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian Umi, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa saja atau kompetensi apa lagi yang ingin Umi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama mungkin kompetensi yang masih perlu dikembangkan, ya tentu lebih memahami, lebih terampil lagi dalam melakukan alur percakapan tirta, ya, sehingga kita ketika melakukan coaching itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selain dari itu juga kiranya menurut Umi, ya, yang masih perlu dikembangkan itu pada tahap identifikasi. Di sana ada tahapan rencana. Di sana ada sesi brainstorming. Nah, mungkin itu perlu masih dikembangkan, sehingga kita sebagai host itu bisa juga memberikan masukan, gagasan-gagasan kepada coach kita agar dia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Gitu. Bagus itu, mudah-mudahan ya niat dan tujuan dari Umi terhadap proses coaching tadi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, ya Umi. Iya. Kemudian saya rasa untuk observasi kita hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan hal positif kedepannya terhadap semua kegiatan yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja Umi. Saya sebagai observernya mohon maaf dari segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.